Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Maulidina. Saya dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas B2 semester 2. NIM saya 2892150195. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pengantar manajemen. Yang pertama, lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Lingkungan adalah apa saja yang berada di luar batas organisasi. Dalam perspektif organisasi sebagai sistem terbuka, menurut pandangan Scott yang dikutip oleh Rahayu, lingkungan organisasi digambarkan sebagai keseluruhan yang ada di sekitar organisasi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi. Sistem organisasi tidak mungkin dapat hidup tanpa lingkungan organisasi. Dengan demikian, perubahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sistem organisasi. Berdasarkan pandangan tersebut, bahwa lingkungan yang paling berpengaruh secara langsung adalah lingkungan tugas karena meliputi sektor yang melakukan transaksi dengan organisasi seperti pesaing, pemasok, dan pelanggan. Selanjutnya, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, seperti yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan, yaitu perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor, misalnya pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Yang keempat, tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Yang ketiga, manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen. Contoh manfaat tanggung jawab sosial perusahaan adalah: yang pertama, citra perusahaan yang baik, yaitu pendekatan yang ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan mereka. Keunggulan kompetitif. Citra perusahaan yang baik dapat menarik pelanggan baru dan loyalitas dari pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, promosi gratis. Publisitas positif dari aktivis dan kelompok penekan adalah promosi gratis. Yang keempat, membangun niat baik. Citra perusahaan yang baik menjadi aset tidak terwujud, yang mengalirkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Yang selanjutnya, yang kelima, sumber daya manusia yang kompetitif. Tanggung jawab kepada karyawan dengan memperbaiki kondisi kerja, memotivasi staf yang ada untuk lebih produktif. Selanjutnya, dimensi etika dalam manajemen. Etika pada dasarnya, sebagaimana menurut Kettner tahun 1992, adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin 2000 secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah beliefs of what is good and what is bad, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Akan tetapi lebih jauh lagi, Kettner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang yang baik dan bukan orang buruk. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai-nilai perlu diperjelas lagi ketika, misalnya, perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etis ataukah tidak. Seperti misalnya,
apakah beberapa jenis periklanan yang dibuat etis ataukah tidak. Selanjutnya, nilai personal sebagai standar etika manajemen. Ada beberapa nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama, nilai values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Selanjutnya, isu tentang seputar etika dalam manajemen. Gretner tahun 1992 memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan, antara lain: yang pertama, penggunaan obat terlarang; yang kedua, pencurian oleh karyawan; yang ketiga, penyelewengan keuangan; yang keempat, konflik kepentingan; yang kelima, penyalahgunaan informasi rahasia; yang keenam, penyalahgunaan aset perusahaan; yang ketujuh, persaingan yang tidak sehat; dan yang terakhir, penyuapan kepada pemegang kebijakan dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.